Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini adalah pembahasan materi kelas 8. Dalam hal ini, kita akan membuktikan teorema Pythagoras dan diharapkan nantinya adik-adik dapat membuktikan teorema Pythagoras ini. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu Pythagoras? Nah, sebelum kita membahas apa itu Pythagoras, yuk kita ulas sedikit bagaimana sih sejarah Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos, Yunani 100 tahun sebelum masa Pythagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan cara matematis. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas apa sih teorema Pythagoras itu. Jadi, teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, sisi siku-siku. Yang kedua, sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Dan yang ketiga, sisi miring yang disebut dengan hipotenusa. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema Pythagoras ini yang pertama dengan menggunakan luas segitiga siku-siku dan luas persegi. Misalkan di sini kita memiliki 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana 4 segitiga siku-siku ini nantinya akan disusun sehingga berbentuk persegi yang besar. Sekarang kita akan mengatur letak segitiga siku-siku tersebut, yang dimana nanti kita akan mendapatkan persegi dengan sisi C di dalam persegi besar ini. Sehingga kita dapatkan bahwa luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil plus 4 kali luas segitiga siku-siku. Nantinya kita akan mendapatkan hubungan Pythagoras yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbukti bahwa teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, selain dengan pembuktian yang pertama, kita juga bisa membuktikan dengan cara yang lain adik-adik. Yaitu pembuktian dengan cara kedua ini sering disebut dengan pembuktian teorema Pythagoras modern. Yuk kita lihat sama-sama. Sebenarnya pembuktian ini hampir mirip dengan pembuktian yang pertama, yang dimana kita memiliki 4 segitiga yang identik, yang akan dibuat menjadi persegi yang besar. Di dalamnya akan terbentuk persegi kecil dengan luas C kuadrat. Selanjutnya, 4 segitiga pada persegi besar tadi akan diubah letaknya, sehingga akan didapatkan 2 persegi kecil dengan luasnya A kuadrat dan B kuadrat. Nah, kita dapat membandingkan gambar sebelum dan sesudahnya dengan persamaan luas persegi sesudah diubah sama dengan luas persegi sebelum diubah. Nantinya kita akan mendapatkan persamaan Pythagorasnya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Jadi, dengan pembuktian kedua ini, kita juga dapat membuktikan teorema Pythagoras ini, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, setelah adik-adik memahami pembuktian teorema Pythagoras tadi, kita akan mencari tahu nih bagaimana sih cara menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Yuk kita cari tahu sama-sama. Di sini kita mempunyai segitiga siku-siku A, B, C. Diketahui panjang sisi AC sama dengan 8 cm dan panjang sisi BC sama dengan 6 cm. Selanjutnya kita akan mencari tahu nih berapa sih panjang sisi AB. Yang pertama, kita ingat dulu teorema Pythagoras yang tadi, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, kita dapat menjabarkannya sehingga mendapatkan panjang AB-nya sama dengan 10 cm. Nah, bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan persamaannya yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, itu dia penjelasan tentang pembuktian teorema Pythagoras. Semoga adik-adik bisa memahami penjelasannya ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.